Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Rahman, saat ini sedang menempuh pendidikan S1 Prodi Pendidikan Komputer di Universitas Mulai Warman. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak harap adik-adik sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan pengertian internet, sejarah internet, fasilitas internet, fungsi internet, manfaat internet, perbedaan internet dan intranet. Pengertian internet secara umum, internet portmanteau dari interconnection network adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung nirkabel, dengan menggunakan paket protokol internet TCP atau IP agar dapat menghubungkan perangkat di seluruh dunia yang bertujuan untuk melakukan pertukaran data. Sejarah internet. Pada awalnya internet dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek ARPA atau yang disebut dengan Advanced Research Project Agency Network ARPANET. Proyek ARPANET sendiri merancang bentuk jaringan kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang lebih populer dikenal sebagai TCP atau IP, yang dikenal Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Akses internet. Negara dengan akses internet yang terbaik termasuk Korea Selatan. 50% daripada penduduknya mempunyai akses jalur lebar broadband, dan Swedia terdapat dua bentuk akses internet yang umum, yaitu dial-up atau jalur lebar. Sedangkan di Indonesia seperti negara berkembang di mana akses internet dan penetrasi PC sudah cukup tinggi dengan didukungnya internet murah dan network murah. Hanya saja di Indonesia operator kurang adil dalam menentukan harga, dan bahkan ada salah satu operator yang sengaja membuat jebakan agar pengguna internet tersebut lebih mahal. Ya, selanjutnya fasilitas internet. ada 4 ya. Yang pertama ada World Wide Web yang biasa dikenal WWW, sebuah kumpulan dokumen multimedia yang saling terhubung menggunakan link hypertext. Yang kedua, Telecommunication Network yang biasa dikenal Telnet. Telnet merupakan salah satu protokol jaringan yang digunakan pada koneksi internet lokal area network yang disebut juga bisa LAN. Telnet sendiri digunakan untuk melakukan koneksi ke sebuah server dan port tertentu. Telnet juga dapat digunakan berinteraksi langsung dengan server. Yang ketiga, File Transfer Protocol yang biasanya dikenal FTP. File Transfer Protocol adalah salah satu layanan internet untuk melakukan transfer file, di mana proses transfer file suatu file dari komputer ke server disebut dengan istilah unggah atau upload, sedangkan file yang sudah berada di file server dapat diambil oleh orang lain untuk disimpan di komputer. Proses pengambil file dari file server disebut dengan unduh atau download. Yang keempat, electronic mail yang biasa dikenal email. Email merupakan sebuah pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima melalui komputer. Dengan email ini, pesan yang dikirimkan akan sampai kepada penerima saat itu juga. Fitur email juga dapat disertai dengan grafik, gambar, atau foto, suara, animasi, bahkan dapat mengirim beberapa alamat sekaligus. Selanjutnya, fungsi internet. Internet sendiri memiliki beberapa fungsi sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah fungsi dari internet. Internet sebagai media bertukar sumber daya, sebagai media akses informasi, sebagai media komunikasi, dan sebagai media akses berita.
Dampak positif dan negatif internet. Ya, internet itu juga pastinya memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positif, internet memudahkan dan mempercepat arus informasi dan data, mempererat relasi dan juga pertemanan melalui media sosial, membantu menggerakkan roda bisnis dan juga ekonomi melalui e-commerce, dan memudahkan proses pekerjaan manusia, kemudian mendapatkan hiburan dan mengisi waktu luang. Selanjutnya, dampak negatif internet, penggunaan waktu yang tidak produktif, munculnya informasi dan berita bohong yang biasa dikenal hoax, terdapat konten tidak pantas dan berbahaya bagi anak di bawah umur, meningkatkan isu sara yang memicu perpecahan masyarakat, maraknya aksi cyberbullying. Ya, sarana hiburan. Internet juga bermanfaat bagi sobat yang sedang jenuh dan membutuhkan hiburan. Tentunya bagi generasi milenial sekarang dapat dikatakan bahwa internet merupakan wahana bermain mereka. Untuk mengisi waktu luang saat libur bekerja, kita dapat mengakses beberapa situs hiburan seperti Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Konten yang tersedia dalam situs tersebut digadang mampu memberi hiburan tersendiri bagi masyarakat luas. Selanjutnya, perbedaan internet dan internet. Internet dapat mencakup jaringan yang luas. Internet memiliki jaringan yang kuat, perkembangan yang sangat pesat. Internet dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sedangkan intranet hanya mencakup wilayah lokal, mencakup jaringan yang kecil dan sempit. Perkembangannya lambat dan biasanya digunakan di perkantoran, sekolah, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Oke, saya cukup pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya adik-adik. Sangat luar biasa dan sangat semangat sekali mengikuti pembelajaran pada hari ini. Saya harap pertemuan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, saya akhiri dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.